Ben çok bunu aldın, kabul ettin. Onlara kurban verdin. Karya Kaihan Bosoklu ini berkisah tentang dua orang pemuda yang mencuri harta dari kuburan orang yang baru saja meninggal. Suatu hari mereka mengambil gigi emas pria tua yang mati dengan penyebab misterius. Naasnya pria tua itu telah membuat perjanjian dengan iblis tepat sebelum nyawanya melayang. Sontak dua pemuda itu dihantui oleh teror iblis hingga berakhir sangat tragis. Dan berikut ceritanya. Allah kimseyi gördüğünde geri kalmasın. Didesa oleh keadaan yang menghimpit, Bilal Agha menemui seorang penyihir bernama Nenek untuk membuat pesugihan. Selama puluhan tahun hidup miskin dan serba kekurangan, Bilal mengaku tak menemukan cara lain yang bisa menyelamatkan perekonomian keluarganya. Berkali-kali dukun itu bertanya apakah Bilal yakin akan membuat perjanjian dengan iblis. Dengan penuh ketegasan, Bilal berkata jika ia sangat yakin dengan keputusannya itu. Sebelum melanjutkan ritualnya, Nenek memberi peringatan bahwa sekali Bilal melakukannya, perjanjian itu tak akan bisa dibatalkan dengan berbagai cara apapun. Bilal kembali meyakinkan Nenek dengan berkata jika ia sudah memikirkan keputusannya itu masa-masa. Terlihat wanita tua itu menyiapkan segala kebutuhan ritual untuk mendatangkan iblis terkuat yang bisa memberikan kekayaan hanya dengan kedipan mata. Dalam menjalankan ritual itu, Nenek senantiasa berdoa memohon ampunan Allah sembari terus memperingatkan Bilal tentang bahayanya perjanjian tersebut. Bilal masih bersikeras dan berkata jika ia lebih baik bunuh diri daripada harus hidup menderita di dera kemiskinan. Nenek memahami kesakitan Bilal dan berkata jika iblis yang akan ia datangkan dapat memberi kekayaan dan kekuasaan untuk Bilal. Sambil melakukan ritual, Nenek menjelaskan jika tebusan dari pesugihan itu cukup berat. Bangsa jin yang membuat kesepakatan pesugihan untuk Bilal akan menyerahkan diri beserta kawanannya. Bilal merobek telapak tangannya sendiri dan menuangkan darah ke atas cawan. Nenek mengatakan jika bangsa jin itu meminta satu nyawa untuk dijadikan tumbal. Ular hitam yang ada di ruangan itu adalah salah satu dari jin tersebut. Dan tiba-tiba wanita tua itu kembali menjelaskan jika ia dan Bilal telah menyiapkan makanan lezat untuk jin ular hingga ular hitam itu kekenyangan. Ketika ia kekenyangan, maka ia akan meminta satu tumbal nyawa manusia sebagai gantinya. Nenek bertanya apakah Bilal menerima dan sepakat dengan harga yang harus dibayarkan itu. Bilal menjawab dengan penuh keyakinan jika ia siap membayar satu nyawa untuk mengambil pesugihan. Nenek mengulang pertanyaannya 3 kali dan dijawab dengan jawaban yang sama oleh Bilal. Setelah 3 pertanyaan itu, Nenek kembali bertanya nyawa siapa yang akan dijadikan tumbal dengan syarat masih memiliki hubungan darah dengan Bilal. Pria itu tanpa ragu mengatakan jika ia akan menumbalkan ibu kandungnya sendiri. Setelah ritual usai, mereka segera mengubur jejak ritual hitam itu di belakang rumah Nenek. Wanita itu berkata jika emas dihalalkan pada mereka yang membuat kesepakatan dengan jin. Namun syaratnya adalah orang itu harus memberikan tumbal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Sambil menguruk tanah dengan cangkul, Bilal bertanya kapan ia bisa mendapatkan harta karun itu. Nenek menjelaskan jika semua itu tergantung pada jin yang menerima kesepakatan Bilal. Bisa saja esok hari atau 5 tahun lagi. Siapapun yang menyentuh emas itu tanpa membayar dengan harga yang sudah disepakati, maka sebagai gantinya nyawa orang itu sendirilah yang akan diambil oleh bangsa paling jahat di muka bumi. Tiada satu manusia pun yang bisa menghentikan mereka. Baik dengan cara dan upaya apapun itu, mereka tak akan bisa dihentikan. Nenek meminta Bilal untuk mengingat semua perkataannya dan memperingatkan semua sanak saudaranya agar tidak mendekati harta itu. Seketika Bilal seperti kehilangan nafas. Ia terbaring di tanah dengan sekujur tubuh kaku sulit digerakkan. Nenek berkata jika itu adalah pertanda jin yang telah menyetujui dan menerima perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Nenek membacakan mantra di malam yang didera hujan lebat sementara Bilal masih terbaring di tanah kesakitan. Dan
film pun dimulai. 3 tahun berlalu. Malam itu Bilal terlihat turun dari mobilnya dengan sepuntung rokok dan minuman keras. Ia menikmati malam sendirian dengan menatap gemerlap cahaya kota. Saat ia hendak minum alkoholnya lagi, sekumpulan cacing pita memenuhi mulut botol itu. Bilal yang terkejut terperanjat dari mobilnya dan matanya terbelalak saat melihat dashboard mobil penuh dengan cacing pita. Samar-samar terdengar suara pria memanggil namanya. Pria itu mengenakan jubah hitam keemasan dengan tongkat panjang. Anlaşma için geldim. Ia berkata jika kedatangannya itu adalah untuk melaksanakan perjanjian. Bilal terlihat kebingungan dan bertanya siapa pria itu. Sontak pemimpin bangsa jin itu melayang mendekati Bilal dan mencengkram lehernya. Ia berkata jika sudah datang waktu baginya untuk mengambil nyawa ibu Bilal. Sementara itu di rumah, sang ibu sudah tidur dengan lelap. Ia terbangun ketika mendengar suara petir menggelegar dan angin berhembus kencang meniup gorden kamarnya. Ia pun beranjak dari tempat tidur untuk menutup jendela kamar. Namun saat ia hendak menutupnya, ibu melihat ada 3 sosok wanita bercadar di luar sana di tengah badai. Ibu tampaknya mengetahui jika 3 wanita itu bukanlah manusia. Ia terus membawa doa dan zikir untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ibu menutup gorden dan jendela, ternyata 3 wanita itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Ibu sangat terkejut melihat mereka yang secara misterius berpindah tempat hanya dengan satu kedipan mata. Dengan suara bergetar karena ketakutan, ibu bertanya apa yang diinginkan oleh 3 wanita itu. Terdengar suara jin yang memperkenalkan seorang wanita sebagai mantu ibu, yaitu istri dari Bilal Agha. Wanita itu membuka cadar dan terlihat wajah yang sangat cantik rupawan mendekati ibu. Suara jin itu kembali terdengar mengatakan jika wanita itu akan memberi uang, kesenangan dan kemewahan pada keluarga Bilal. Ia meminta nyawa ibu sebagai gantinya. Wanita itu pun menunjukkan jati dirinya sebenarnya sebagai siluman ular. Wanita itu menggigit lidah ibu Bilal dan menariknya hingga terlepas dari kerongkongan. Ibu berteriak kencang hingga nyawanya terenggut oleh siluman ular hitam. Sementara itu Bilal dan pemimpin jin menunggu di luar rumah mendengar jeritan ibu yang sekarat. Setelah teriakan itu berakhir, Bilal melihat sesuatu yang di luar nalar. Peti yang semula berisi tanah berubah menjadi bongkahan emas, perhiasan, dan koin. Jin itu memperingatkan agar Bilal tak lupa dengan sumpahnya bahwa gadis ular itu adalah istri gaibnya. Dan peti harta karun itu akan menjadi milik Bilal. Bilal pun tersenyum menatap peti emas itu dan ia terbangun dari mimpi mengerikannya itu. Bilal melihat gadis iblis itu senantiasa tidur di sampingnya. Esok harinya, Hoja Hasan menata garam laut di lantai melingkari seorang gadis yang diganggu oleh jin. Hoja membacakan doa untuk mengusir jin itu dari tubuh si gadis. Dengan kertas bertuliskan ayat suci Al-Quran, Hoja menempelkan kertas mantra ke lengan gadis itu. Sontak gadis itu berteriak kesakitan. Lagi, Hoja Hasan menempelkan kertas mantra ke lengan kiri si gadis itu dan memberikan beberapa pertanyaan menggunakan bahasa Arab. Namun, jin yang merasuki gadis itu enggan menjawab pertanyaan Hoja. Pria itu segera menyelesaikan pekerjaannya dengan menempel kertas mantra ke kening pasiennya. Sontak gadis itu terbaring lemah tak berdaya. Di luar rumah Hoja, Bilal terlihat berjalan kaki mengunjungi rumah itu. Belum sampai di depan pintu, Bilal berpapasan dengan pasien wanita yang baru saja melakukan pengobatan. Hoja sudah menunggu di depan rumahnya seakan menyambut kedatangan Bilal. Di dalam rumah sang Hoja, Bilal mengakui semua perbuatan kurafatnya dan meminta solusi bahwa ia ingin bertaubat dari dosa besarnya itu. Bilal meminta tolong agar perjanjian pesugihannya itu dihentikan. Hoja Hasan langsung berkata jika ia tak bisa melakukannya. Ia menegaskan jika Bilal tetap bersikeras ingin menghentikan perjanjian itu, maka akan ada kematian yang menimpa keluarga Bilal. Mendengar hal itu, Bilal pun teringat dengan mendiang ibunya. Ia sangat menyesal karena telah menumbalkan nyawa ibu kandungnya sendiri.
Hujasan memberikan sebuah kertas berisi ayat Al-Quran yang bisa membuat Bilal tenang jika membacanya tiap malam. Karena sang Hujah tak bisa membantunya, Bilal mulai merencanakan cara lain. Malam itu Bilal mengubur peti harta karunnya di depan anak istrinya sendiri. Bilal memperingatkan keluarganya agar tidak menyentuh peti itu sejari kuku pun. Sementara istri Bilal dari golongan jin menyaksikan perbuatan Bilal dan menaruh amarah kepadanya. Setelah menguburkan hartanya, Bilal menggarap istrinya dengan kuat dan membuat istri jinnya semakin emosi. Bilal melihat jin ular itu muncul dan menatap tajam ke arahnya. Seketika itu lampu kamar mulai berkedip hingga membuat Bilal semakin panik. Pria itu menahan lehernya yang terasa seperti tercekik. Hingga akhirnya Bilal pun meninggoy. Hari berganti. Siang itu Umid bekerja memotong bulu kambing di kandang ayahnya sendiri, Pak Fikret. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Umid meminta uang 10 lira dan membereskan sisa pekerjaan hari itu. Malam harinya seperti biasa Umid makan bersama keluarganya di rumah. Umid meminta izin pada ayahnya untuk pergi main sebentar setelah makan. Ayah berpesan agar Umid tidak pulang terlalu malam karena esok pagi mereka akan mengurus jenazah tetangga rumah. Ayah mengambil pekerjaan sampingan sebagai pengurus jenazah untuk menutup hutangnya di bank. Umid pun mengangguk dan bergegas pergi menghirup udara segar. Ia beberapa kali menatap ponselnya untuk mencari kabar dari sahabatnya Yalcin. Umid mampir sejenak ke kedai Atif dan memesan secangkir teh hangat. Atif berkata jika Yalcin tak akan datang ke kedainya malam itu. Umid terlihat kebingungan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sembari menyerahkan teh pesanan Umid, Atif berkata jika ia melarang kegiatan judi di warungnya. Sejak saat itu Yalcin tak pernah duduk di kedai sama sekali. Umid meminum teh pesanannya dan bergegas pergi mencari keberadaan kawannya itu. Ia melompat pagar menuju ke pemakaman desa Akar Calar. Setelah membaca basmalah, Umid melangkah memasuki area pemakaman. Tak lama kemudian ia menemukan Yalcin bersama 2 orang lainnya berjudi di tengah kuburan malam itu. Setelah menyapa mereka, Umid pun ikut nimbrung dan mengeluarkan uang recehan. Setelah uang judi itu terkumpul, mereka melempar dadu untuk menentukan siapa yang menang. Mereka bermain judi sembari membicarakan kisah hantu dan jin. Hingga tiba-tiba terdengar pergerakan dari balik semak-semak. 2 pria yang ikut judi kabur disusul Umid dan Yalcin. Saat Umid hendak memanjat pagar, Yalcin menahan baju kawannya itu. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga sakit perut. Sang penjaga makam Pak Nureddin melempar mereka dengan batu dan mengusir mereka agar segera pergi. Yalcin membagikan uang hasil judi pada Umid dan ia mengajak Umid untuk pergi ke kota dan memesan wanita. Yalcin berkata jika mereka hanya memiliki uang 730 lira dan tak cukup untuk memesan seorang wanita. Mereka membutuhkan uang 3.000 lira atau sekitar 2.700.000 rupiah untuk bisa menikmati surga dunia. Esok paginya, Umid sudah berdiri di depan jasad Bilal Agha. Ia hanya terdiam melihat kenampakan jenazah tetangganya itu. Ayah Fikret masuk ke ruang itu dan meminta Umid untuk membantunya memandikan jenazah Bilal. Dari air yang membasuh tubuh Bilal, cacing pita berjatuhan membasahi tanah. Setelah jenazah disolati, mereka mengantar jenazah hingga ke liang lahat. Umid dan Yalcin memanggul peti jenazah sembari membicarakan rencana mereka mengunjungi kota. Yalcin mengatakan jika ia memiliki rencana bagus untuk mendapatkan uang. 2 pria bergegas menggantikan Yalcin dan Bilal yang sudah terlihat kelelahan. Setelah bekerja keras, malam itu ayah Fikret merendam kakinya dan menikmati teh hangat. Umid meminta izin pada ayahnya untuk tidur pagi malam itu. Sementara ibu menggantikan anak gadisnya Ilnur membersihkan kaki suaminya. Saat tengah malam tiba, Umid diam-diam menyelinap keluar dari rumah. Ia menemui Yalcin yang sudah berada di pemakaman. Ternyata Yalcin menggali tubuh Bilal yang baru saja dimakamkan pagi tadi. Yalcin meminta Umid untuk mengawasi jika Nureddin datang ke arah mereka. Ia juga meminta lampu senter untuk disorot ke arah wajah si mayit.
Seketika terlihat wajah Bilal dengan mulut menganga dipenuhi cacing. Umid sangat ketakutan melihat mayit Bilal dan berteriak mendesak Yalcin untuk segera pergi dari sana. Yalcin justru membentak Umid agar tidak mengeluarkan suara agar aksi mereka tidak ketahuan. Pria itu pun mencongkel gigi emas Bilal dan menyerahkannya pada Umid. Yalcin meminta Umid untuk membantunya menutup kuburan itu lagi. Untuk menghindari suara gaduh, mereka merukuk tanah dengan menggunakan tangan kosong. Dari kejauhan, Nureti si penjaga malam mendengar suara tak biasa. Ia mencari sumber suara itu, namun langkahnya terhenti karena suara itu menggema ke segala arah. Saat Nuretin berjalan ke arah makam Bilal, ia tampak ketakutan melihat tanah makam yang berubah. Ia sempat melihat Yalcin berlari ke samping makam dan segera mengejarnya. Namun untungnya Yalcin dan Umid berhasil kabur dan berjalan pulang menuju ke rumah masing-masing. Mereka membuat janji untuk main ke kota esok hari. Umid terlihat masih sangat syok dan berkata jika ia tak melihat ada gigi emas di jasad Bilal saat memandikannya pagi tadi. Yalcin tak mempedulikan ketakutan Umid dan kembali mengingatkan agar Umid datang tepat waktu esok hari. Mereka pun berpisah dan mengambil jalan menuju ke rumah masing-masing. Selang beberapa waktu, Umid yang berjalan sendirian di tengah malam mulai mendengar suara lonceng dan daun yang bergerak. Ia terlihat sangat ketakutan dan berputar-putar mencari sosok yang mengintainya. Dan ternyata seekor kambing jantan berbulu hitam dan bertanduk berdiri memandangi Umid dengan mata bercahaya merah. Umid yang ketakutan berbalik arah dan memilih untuk melewati jalan pintas. Esok paginya Umid terbangun dari tidurnya dan bergegas siap-siap untuk bertemu dengan Yalcin. Saat ia keluar dari kamarnya, Umid melihat adiknya Ilnur menangis dan jongkok sendirian di depan pintu. Umid menyapa adiknya dan bertanya, apa yang terjadi? Ilnur tak menjawab apapun dan Umid mulai curiga dengan apa yang terjadi di balik pintu. Ia membuka pintu kamar adiknya dan ternyata Umid segera mendekati Sonur yang tengah sekarat dengan isi perut yang terburai. Saat Umid dilanda ketakutan, tiba-tiba Ilnur menggorol leher kakaknya sendiri dan membawa jasad adiknya Sonur keluar rumah. Ilnur tampak tengah kerasukan setan dan tak sadar dengan apa yang diperbuatnya malam itu. Ia masuk ke kandang kambing samping rumahnya dan meletakkan jasad Sonur di atas meja. Di sana ayah Fikret dan Umid sudah mati dengan leher hampir putus dan tangan yang diikat ke atas. Sementara itu, dua wanita bercadar menyambut kedatangan Ilnur dan memegangi tangannya. Seketika, Ilnur berteriak histeris setelah tersadar dari kerasukan. Ia melihat jasad keluarganya sendiri yang mati di tangannya malam itu. Dari luar kandang, jin ular istri Bilal muncul dan berjalan mendekati Ilnur. Wajahnya berubah menjadi ular dan tiba-tiba Ilnur dan Sonur terbangun dari tidurnya dalam waktu yang sama. Mereka saling berteriak memeluk saudaranya satu sama lain sambil menangis ketakutan. Tiba-tiba mereka berhenti dan tatapan Sonur mulai kosong. Ia berdiri di depan ayah Fikret yang masih tidur di dalam kamar. Dengan pisau di tangannya, Sonur menebas leher ayahnya dan membuat ibu berteriak ketakutan. Saat ibu hendak berlari menyelamatkan diri, Ilnur menghadangnya dan menusuk perut ibu secara membabi buta. Seketika itu Umi terbangun dari mimpi buruknya. Ia terus mengucap hamdalah karena semua hal mengerikan itu hanyalah mimpi. Ia berjalan ke kamar adik-adiknya dan terlihat sangat lega ketika Sonur dan Ilnur tidur dengan tenang di dalam kamar. Saat Umid akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba Yalcin menyelinap masuk ke dalam rumah Umid dan menggorok leher sahabatnya itu. Namun lagi-lagi Umid terbangun dari tidurnya. Ia kembali mengucap hamdalah karena kematiannya itu hanya mimpi. Pagi itu Umid bertemu dengan Yalcin sesuai dengan rencana mereka di hari sebelumnya. Dalam pertemuan itu Umid mengutarakan mimpinya yang sangat menyeramkan. Namun Yalcin masih mengabaikan mimpi seram itu dan lebih mementingkan minibus menuju ke kota yang belum juga tiba. Saat Umid pergi bersama Yalcin, Sonur dan Ilnur bekerja di rumah memerah susu.
Sonur menceritakan mimpinya pada Ilnur. Yang anehnya mereka memimpikan kejadian yang sama persis. Mereka berdua masih sangat ketakutan dengan mimpi semalam. Setelah berbicara pada ayah Fikret dan ibu, ayah memutuskan untuk mengadakan pengajian di dalam rumah. Di tempat lain, Hujasan mendapat penglihatan di kuburan Bilal. Ia melihat arwah Bilal kebingungan berjalan ke sana kemari, tak tahu arah. Di tengah kabut yang sangat tebal, Hoja menyusuri pemakaman itu dan melihat Bilal jongkok sendirian di atas kuburannya sendiri. Bilal menangis sejadinya melihat jasadnya telah dikubur. Hujasan menepuk pundak Bilal dan tiba-tiba Hoja membuka matanya dan kembali ke dunia manusia. Ia segera mendoakan Bilal agar arwahnya tenang di alam baka. Di waktu yang sama, Umid dan Yalcin sudah berada di minibus menuju ke kota. Yalcin masih terus mengoceh membicarakan betapa cantiknya gadis-gadis kota. Sementara Umid menyadari jika ada mata yang terus tertuju ke arahnya. Seorang pria tua memperhatikan gelagat Umid dari spion tengah kendaraan itu. Umid masih bergurau dengan Yalcin dan mengabaikan Pak Tua pimpinan jin itu. Sesampainya di pusat kota, Umid dan Yalcin turun dari minibus. Mereka tak menyadari Pak Tua itu terus mengikuti kemana mereka pergi. Saat itu Yalcin masuk ke toko emas dan menjual gigi emas milik Bilal. Setelah mendapat banyak uang, Yalcin dan Umid makan di restoran mahal. Saat itu Umid mulai menyadari jika dirinya diikuti oleh pria tua dari minibus. Umid mencoba memalingkan muka dan pria itu seketika menghilang dari tempat duduknya. Di rumah Umid, sekelompok orang mendoakan rumah itu dengan membaca zikir dan wirid bersama-sama. Sembari menunggu rumahnya dibersihkan, ayah Fikret minum di warung Atif. Mereka melihat istri Bilal bersama anaknya pergi menggunakan jasa ekspedisi pindah rumah. Atif berkata jika istri dan anak Bilal terlihat buru-buru pergi dari rumah itu, padahal Bilal baru saja meninggal. Saat malam menjelang, Yalcin dan Umid bersenang-senang di klub malam. Mereka memilih satu wanita untuk menemani kencan. Setelah makan malam, mereka melanjutkan tidur di kamar hotel. Umid meninggalkan uang di atas ranjang dan bergegas pergi tanpa mandi terlebih dahulu. Wanita yang ditidurinya itu memberikan kecupan terakhir sebelum Umid pergi. Setelah menghitung bayarannya, wanita itu melepas handuknya dan berendam di bak mandi hotel. Ia terlihat sangat menikmati berendam air hangat. Saat ia menutup mata, wanita itu mulai merasakan ada sesuatu di tubuh bagian bawah. Ia mencoba membuka mata dan seketika itu karena ketakutan berlari, wanita itu pun terjatuh dan kembali bangkit untuk memeriksa dasar bak mandi itu. Saat ia mengamati air, tiba-tiba ia pun meninggal dengan cara yang sulit dijelaskan. Di waktu yang sama, Umid sudah berada di dalam taksi bersama dengan Yalcin. Mereka turun di gerbang masuk desa Akar Calar dan berjalan kaki pulang ke rumah. Supir taksi yang mendapat uang dari hasil menjual gigi emas Bilal itu pun kena teror. Kejanggalan mulai terasa saat ia menyalakan radio di mobilnya. Sementara itu Yalcin dan Umi tidak langsung pulang ke rumah malam itu. Mereka kembali mengunjungi rumah Bilal untuk mencari harta lainnya. Yalcin sangat ketagihan bersenang-senang dan ia mendambakan hidup foya-foya sampai tua. Hal itulah yang mendorong niatnya dan nekat membobol rumah Bilal. Mereka mencari cara untuk masuk ke dalam rumah itu, namun semua pintu dan jendela terkunci dengan sangat rapat. Saat mereka berada di samping rumah, Yalcin melihat ada seorang di ujung jalan. Ia mengajak Umid untuk bergegas pergi agar rencananya mencuri tak ketahuan. Namun tiba-tiba kaki Yalcin terjerembab tepat di mana peti harta karun itu dikubur. Ia berteriak meminta bantuan, namun Umid malah kebingungan. Saat Yalcin hendak berdiri, ia merasakan ada sesuatu di bawah kakinya. Ia pun menggali tanah itu dan menemukan peti harta karun Bilal. Betapa bahagianya Yalcin saat melihat kotak itu dipenuhi dengan perhiasan dan koin emas. Saat ia mengambil beberapa koin, ternyata emas itu berubah menjadi ribuan cacing yang menggeliat.
Yalcin membuang cacing-cacing itu dan menjauhi peti. Namun sialnya, tangan Yalcin sudah dipenuhi dengan lubang dan cacing yang menggeliat di dalamnya. Seketika itu Yalcin terlihat kesakitan sembari mencengkram perutnya. Ia memutahkan cacing dari mulutnya dan tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya. Yalcin meminta tolong pada Umid dan ternyata jin ular itu kembali muncul mendekati Yalcin. Dan seketika itu Yalcin pun mati. Umid berlari kencang untuk meminta bantuan pada siapapun yang melintas. Namun di malam yang selarut itu Umid tak bertemu dengan siapapun juga. Hingga tiba-tiba ia terjatuh di tikam iblis. Pimpinan jin itu kembali muncul dan menghampiri Umid. Ia menjambak rambut Umid seraya berkata jika Umid tak seharusnya menyentuh barang yang bukan miliknya sendiri. Ia menuturkan jika mantra yang berlaku untuk Bilal kini telah menyebar karena perbuatan sembrono Yalcin dan Umid. Ia pun mengayunkan tongkatnya dan seketika itu kaki Umid patah hingga tulangnya mencuat. Iblis itu menarik lidah Umid hingga terlepas dari kepalanya dan berniat untuk menghabisi nyawa Umid. Untungnya azan subuh berkumandang dan iblis itu pun menghilang meninggalkan Umid sekarat di tengah jalan. Setelah beberapa jam berlalu, rumah Umid sudah dipenuhi kerumunan warga. Umid yang tak sadarkan diri ditemukan oleh warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu polisi masih menyelidiki siapa pelaku penganiayaan itu. Ayah Firkat mengatakan jika pihak kepolisian belum berhasil menemukan siapa pelakunya. Bahkan mereka menjelaskan tak ada orang lain yang berada di lokasi kejadian saat Umid dianiaya. Mendengar hal itu, Nurettin mulai mengkhawatirkan Yalcin yang tak terlihat batang hidungnya sejak kemarin. Umid yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Malam itu ia kembali ditemui oleh jin ular untuk meminta tebusan atas harta yang Umid gunakan. Dari balik tirai terlihat bayangan 3 orang berdiri di sana. Umid menyibakkan gorden itu yang ternyata tak ada siapapun di sana. Sayangnya 3 makhluk itu sudah berada tepat di hadapan Umid. Pimpinan jin itu kembali muncul untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia membuka mulut Umid dan memberikan penglihatan ketika semua korban yang memakan uang Bilal itu mati. Akhirnya Umid pun ikut mati dengan kondisi mulut menganga dan mata terbelalak dengan tangan seperti orang kerasukan di rumah sakit. Terdengar suara jin itu berkata jika Umid tak seharusnya mengambil harta yang bukan miliknya. Ayah Firkat yang menyendiri di dalam kandang didatangi polisi dan mengabarkan jika anaknya telah tiada. Ia pun menangis lemah sembari melihat sepatu boots milik Umid. Segera mereka mengatur pemakaman Umid yang dikuburkan tak jauh dari makam Bilal. Al-Fatihah. Malamnya rumah Firkat masih ramai pelawat yang bertakziah dan mendoakan arwah Umid. Saat malam semakin larut, keluarga Umid sudah tertidur lelap. Nurettin seperti biasa mengawasi makam dan berjalan menyusuri kuburan itu untuk mengusir orang-orang iseng. Saat melewati makam Umid, Nurettin mendengar ada suara dari dalam tanah yang meminta tolong berkali-kali. Suara itu disertai dengan hentakan dan pukulan dari dalam makam. Nurettin yang ketakutan pun berlari meninggalkan makam Umid. Di waktu yang sama, jendela kamar Sonur dan Ilnur tertimpa angin ribut. Sosok hitam berterbangan mengitari rumah Umid dan membuat kakak beradik itu ketakutan. Ayah Firkat dan ibu segera menjemput anaknya dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Keesokan harinya, Nurettin menemui Hoja Mehmet dan menceritakan pengalaman semalam di makam Umid. Hoja meminta Nurettin untuk tidak menyebarluaskan cerita itu agar tidak terjadi rumor hoaks di kalangan warga desa. Hoja Mehmet berkata jika ia akan memeriksa makam Umid tepat setelah Isya nanti malam. Di waktu yang sama, ayah Firkat dan ibu masih sangat berduka atas kematian anak laki-laki pertama. Ayah meminta istri dan anaknya untuk merahasiakan kejadian semalam di rumah mereka agar tidak menimbulkan gosip di kalangan tetangga. Saat malam menjelang, Mehmet menemui Nurettin untuk memeriksa makam Umid. Di waktu yang sama, Sonur dan Ilnur kembali mendapat gangguan. Jendela kamar mereka terbelalak tertiup angin dan tubuh Sonur melayang di udara.
Melihat hal itu, Ilnur berteriak meminta adiknya untuk bangun dari tidurnya. Mendengar teriakan itu, ayah Firket dan ibu bergegas lari ke kamar anak-anak. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Sonur sudah melayang-layang di udara. Saat Mehmet mulai membacakan doa tepat di atas makam Umi, tubuh Sonur kembali normal seperti sedia kala. Sementara itu, suara pukulan dan teriakan terdengar kencang dari dalam makam Umit. Hari berikutnya, Hoja Mehmet menelpon Hoja Hasan untuk meminta bantuan dan segera datang ke desa Akar Calar. Sesampainya di sana, Hoja Hasan bertemu dengan Nuretin dan Hoja Mehmet di warung Atif. Hasan menceritakan saat Bilal menemuinya sebelum mati. Ia mengatakan jika arwah Bilal sudah tak bisa ditolong lagi. Namun dirinya akan mencoba untuk menyelamatkan arwah Umit dari jeratan setan yang terkutuk. Arwah Umit tengah disiksa oleh para jin dan membuat Umit berteriak meminta tolong dari dalam kuburnya. Mereka bergegas pergi ke pemakaman dan memulai ritual. Hoja Hasan menancapkan tangannya ke dalam makam Umit dan menemukan cacing di atas makam Bilal. Hoja Mehmet berkata jika Umit memiliki teman bernama Yalcin yang sudah beberapa hari menghilang secara misterius. Mereka bertolak ke rumah Firket dan mencari petunjuk lain. Firket pun menceritakan pengalamannya tiap malam yang selalu diganggu oleh makhluk halus. Hoja Hasan meminta Firket untuk ikut dengannya ke makam Umit. Saat malam menjelang, mereka berempat menggali kembali makam Umit. Mereka membacakan doa di atas makam itu dan tiba-tiba Ümit, oğlum. Umit bangkit dari kuburnya dan meminta tolong kepada ayahnya. Hoja Hasan menghalangi Firket yang hendak mengambil jasad anaknya. Hasan berkata jika tubuh Umit telah dirasuki oleh jin. Ia bertanya dari bangsa apa jin itu berasal. Namun jin yang merasuki Umit tak mau menjawab pertanyaan itu dan pergi meninggalkan jasad Umit. Di waktu yang sama, Ibu, Sonur, dan Ilnur kembali mendapat gangguan di rumah. Ibu membacakan doa yang diberikan oleh Hoja Hasan, sementara Firket masih mencari jalan keluar untuk menyelamatkan arwah putranya. Nuretin mengatakan jika ia melihat Yalcin membuka malam Bilal di malam setelah dikuburkan. Ia meyakini jika Yalcin ingin mencuri gigi emas Bilal. Mendengar hal itu, Hoja Hasan meminta Nuretin untuk mengantarkannya ke rumah Bilal. Sesampainya di sana, mereka menemukan Yalcin yang sudah tak bernyawa. Hasan berkata jika mereka tak berhasil mematahkan mantra jin itu, maka seluruh desa akan diteror oleh iblis hingga mati karena mantra telah terbuka dan menyebar dengan cepat. Hoja Hasan membuat ritual untuk memanggil jin ular itu. Ia meminta Nuretin, Hoja Mehmet, dan Firket untuk menutup mata dan berdiri melingkarinya. Setelah membacakan mantra, jin ular itu muncul tepat di belakang mereka. Dan di waktu yang sama, pimpinan jin itu muncul di rumah Firket dan meneror anak istrinya. Hingga tiba-tiba, setelah melakukan ritual, mereka meletakkan jasad Yalcin di dekat makam Umi dan Bilal. Kuburan 3 orang itu dibiarkan terbuka dan Hoja Hasan mulai membacakan doa. Seketika itu, api membara menyambar ketika jasad tersebut. Setelah selesai melantunkan doa, api itu turut padam dan mereka mengakhiri ritual dengan harapan kutukan itu telah sirna. Keesokan harinya, Firket kembali ke rumahnya bersama dengan Hoja Hasan. Dari jendela kamar Sonur terlihat ada cacing bertengger di sana. Ternyata semua anggota Firket telah mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Firket menangis sejadinya dan bergegas mengubur jasad anak dan istrinya ke liang lahat yang berdekatan. Setelah berdoa di makam keluarga, Firket pun bergegas kembali ke rumahnya. Malamnya ia ditemui oleh jin ular bercadar hitam. Pintu rumah Firket terbuka dengan sendirinya dan pimpinan jin itu masuk menghampiri. Di tempat lain, Nuretin berjalan menyusuri pemakaman dan menemukan tubuh Hoja Hasan telah terbelah menjadi 2 bagian. Saat ia hendak lari, tiba-tiba ia mati hanya dengan sekali pukul dengan tongkat pimpinan jin itu.
Akhirnya seluruh penduduk desa Akar Calar mati terkena kutukan pesugihan Bilal dan film pun berakhir. Dalam film ini tokoh jahat sangat ditonjolkan untuk memberi peringatan tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Bilal yang menggunakan pesugihan agar cepat kaya ternyata justru terbelenggu oleh istri gaibnya dan harus setia melayani sampai ajal menjemput. Bahkan ibunya sendiri menjadi korban hanya demi sebuah kotak emas. Sementara Yalcin yang gila wanita itu juga gelap mata hingga mencuri gigi emas Bilal yang hanya untuk memuaskan nafsunya. Umid yang sebenarnya polos jadi ikutan rusak karena salah memilih teman. Ia terpaksa menyuduri wanita dan bahkan sama sekali tak menikmatinya. Namun karena Yalcin mengajaknya, Umid tak bisa menolak. Berhati-hatilah dalam memilih teman dan jangan sampai terjerumus ke dalam lubang kehidupan yang belum halal. Terima kasih dan sampai jumpa.